Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan merespons perjalanan kehidupan. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Scott Peck, seorang psikolog, mengawali bukunya The Road Less Traveled dengan kata, "Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it." Artinya, kehidupan ini sesungguhnya hanya terdiri dari 10% mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selebihnya sebesar 90% adalah tentang bagaimana kita meresponnya. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini berada di luar kontrol kita. Namun, memberi reaksi terhadap apa yang terjadi berada sepenuhnya di dalam kontrol diri kita. Dan ini memberikan sumbangsi 90% di dalam memberi warna kehidupan kita. Dengan demikian, respon yang benar akan membuat kehidupan ini terasa lebih mudah untuk dijalani. Sebaliknya, respon yang salah membuat hidup ini bertambah sulit. Seorang pasien saya mengalami cacat seumur hidup karena kecelakaan yang dialaminya ketika ia berumur 5 tahun. Ketika sang ibu mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, dia berkata, "Puluhan tahun saya menyimpan kebencian dan tidak dapat mengampuni ibu saya. Namun pada akhirnya saya sadar bahwa sikap saya tersebut justru melukai hati saya lebih daripada melukai hati ibu saya. Dan sekarang kami bagaikan dua sahabat." Bukankah ini merupakan salah satu contoh kehidupan yang sederhana di mana peristiwa kecelakaan tersebut hanya menjadi sebuah memori yang buruk yang mengisi 10% perjalanan kehidupannya. Namun, reaksi yang salah membelenggu 90% perjalanan kehidupan dalam kebencian dan luka hati. Dengan berkaca pada kisah singkat tersebut, mari kita introspeksi dan melihat bagaimana kita merespon setiap permasalahan dan pergumulan hidup yang kita jalani. Jangan biarkan kepahitan, kebencian, kemarahan, dan luka hati masih menggores cerita kehidupan kita. Buanglah sampah-sampah kehidupan yang telah mengisi 90% cerita perjalanan kehidupan kita selama ini. Mulailah dengan sesuatu yang baru di dalam pikiran kita, bahwa apa yang tidak dapat kita kontrol hanya akan mengisi 10% kehidupan kita, dan kita masih memiliki tanggung jawab untuk 90% yang berada dalam kontrol kita. Ingatlah, pikiran yang benar akan menghasilkan reaksi yang benar, dan yang akan membawa kita mengisi kehidupan ini dengan jauh lebih baik. Adalah baik kalau kita menyimak pernyataan George Maxwell, "The thought in your mind will always be more important than the things in your life." Artinya, apa yang ada di dalam pikiran kita selalu lebih penting dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mengisi hati dan pikiran kita dengan nilai-nilai
kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar di dalam kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk bisa merespon secara positif setiap kejadian yang aku alami, karena aku ingin menjalani hidup dengan damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku. Hiduplah dalam aku, turut kehendak-Mu, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, bebas dari dosa. Hadirat-Mu nyatakan dalam aku, Yesus. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Tenang aku menunggu panggilan-Mu, Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Dan biar kehendak-Mu jadi dalam aku.